BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku belum pernah melihatnya, tapi biasanya putri bangsawan, sekalipun wajahnya kurang cantik, mereka cukup terpelajar. Dan mereka pasti pintar berdandan, pintar ngadi busono, ngadi saliro, pintar memilih pakaian yang tepat untuk dirinya. Dan biasanya mereka mempunyai bermacam-macam kepandaian. Mereka bisa menari, bisa melantunkan kidungan, bisa memasak makanan yang lezat, bisa naik kuda. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Tapi sebaiknya kita segera pergi dari sini, Denmas. Soalnya Ki Lurah ada di Sumberjati. Nanti kalau dia tahu Denmas Jatmiko ada di Sumberjati juga, wah, bakal menjadi susah ketemu lagi dengan Yuningsih. Ya sudah, ayo kita ambil kuda. Kita kembali ke Mataram sekarang juga. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hari berikutnya, Setioningsih kembali ke sawah. Kali ini dia ditemani Sri Gondang. Mereka langsung menuju sawah, di mana hari sebelumnya bertemu dengan Jatmiko. Dan tanpa menunggu lagi, mereka mulai bekerja memotong batang-batang padi. Mereka bekerja sambil ngobrol tentang Jatmiko. Apa benar Yuningsih dan Mas Jatmiko sudah punya tunangan? Benar, Sri. Tunangannya namanya Den Ayu Puspaningrum. Dia juga putri seorang tumenggung. Pasti tunangannya tidak secantik Yuningsih. Buktinya dan Mas Jatmiko memilih Yuningsih. Aku sendiri tidak tahu persis, Sri. Aku belum pernah melihatnya. Tapi biasanya putri bangsawan, sekalipun wajahnya kurang cantik, mereka cukup terpelajar. Dan mereka pasti pintar berdandan, pintar ngadi busono, ngadi saliro, pintar memilih pakaian yang tepat untuk dirinya. Dan biasanya mereka mempunyai bermacam-macam kepandaian. Mereka bisa menari, bisa melantunkan kidungan, bisa memasak makanan yang lezat, bisa naik kuda, dan bermacam-macam keahlian yang lain. Pasti kehidupan mereka sangat mewah ya, Yu? Ya, tentu saja, Sri. Seorang tumenggung adalah seorang panglima perang. Dia mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas. Dan mereka pun biasanya mempunyai puluhan orang abdi.
Mereka juga mempunyai ratusan ekor kuda, bahkan mempunyai prajurit-prajurit. Kalau kehidupannya tidak berkecukupan, tidak mewah, bagaimana dia bisa membiayai semua itu? Setyoningsih dan Sri Gondang terus bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Menjelang tengah hari, mereka sudah memperoleh sekeranjang penuh padi yang masih bergagang. Setyoningsih tampak mulai gelisah karena Jatmiko belum juga muncul. Dia masih bersabar menunggu sampai lepas tengah hari. Kok belum juga datang, Yu? Ya, aku enggak tahu, Sri. Mungkin dia ada halangan. Mestinya sudah datang. Tapi kalau ada halangan, ya mungkin juga dia tidak datang hari ini, Yu. Kalau begitu kita pulang saja ya. Sudah dapat banyak padinya kok. Coba kita tunggu sebentar lagi, Sri. Masih penasaran ya, Yu? Bukan penasaran, tapi kalau nanti dia datang kita sudah pulang, ya kasihan juga toh. Walaupun keranjang bambu sudah penuh, mereka tidak segera pulang, melainkan duduk di pinggiran pematang sambil istirahat. Tapi setelah menunggu sesaat lamanya, Jatmiko belum juga muncul. Akhirnya Setyoningsih memutuskan segera pulang. Dia tampak kecewa sekali. Tapi dia tahu persis, Jatmiko pasti akan datang kalau memang tidak ada halangan. Hanya halangan apa Setyoningsih tidak tahu, dan hal itu membuatnya penasaran. Baru keesokan harinya, ketika dia tengah membungkuk-bungkuk, sementara tangannya sibuk memotong gagang padi, Jatmiko menyapanya dengan suara lembut dari belakang punggungnya. Setyoningsih, Denmas? maaf, kemarin aku tidak bisa datang. Dan Mas Jatmiko harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang perwira muda, Yu. Sudah sering dia bolos, mangkir dari tugas. Sekarang juga sebenarnya beliau tidak bisa datang. Tapi karena ya, saya tidak tahu beliau menarik-narik saya mau ke sini. Seharusnya Denmas jangan sampai melalaikan tugas serta kewajiban. Aku masih bisa mengatasi masalah itu. Yang penting, aku bisa bertemu denganmu, ya. Mana Sri Gondang? Dia tidak ikut, Denmas. Kemarin dia ikut, sekarang tidak. Wah, kalau Belendung tidak pernah ketinggalan, Yu. Di mana ada Jatmiko, di situ ada Belendung. Sudah dapat banyak padinya. Lumayan, Denmas. Mau dibantu lagi? Ayo Belendung, jangan berdiri saja di situ. Ayo kita bantu supaya keranjang bambunya cepat penuh. Jangan, Denmas. Nanti Denmas kotor, kena lumpur loh. Lebih baik Denmas cari tempat duduk yang bersih. Aku justru lebih senang jika bisa membantumu, Ningsih. Aku senang memotong padi bersamamu. Aku senang kena lumpur sawah karena baunya harum sekali. Setyoningsih tidak bisa mencegah lagi. Akhirnya dia membiarkan saja Jatmiko ikut memotong padi. Mereka pun bekerja dengan wajah ceria serta penuh semangat. Jatmiko tidak menghiraukan lagi sengatan cahaya matahari. Belendung juga kelihatan gembira. Saat itu muncul sosok tubuh seorang pemuda. Wajahnya biasa-biasa saja, tapi tubuhnya tegap dan kekal. Yu Ningsih. Wah, di sini rupanya kamu, Yu. Aku mencari ke sana kemari ke tempat orang-orang itu. Rupanya kamu di sini ya. Siapa ya? Aku sepertinya lupa ingat. Masa sampai lupa pada saudara sendiri? Aku pergi ke Jatisari untuk menemui Pak Delura. Tapi rupanya Pak Delura malah mengantarkan aku ke Sumberjati. Karena katanya kamu diungsikan ke sini. Kalau tidak salah, kamu itu anaknya Paman Sawung Rono ya? Iya, benar sekali, Yu. Sekarang kamu rupanya sudah ingat ya, Yu. Aku itu anak laki-lakinya Sawung Rono, adiknya Sawung Joyo. Namaku Joko Sumurup. Pemuda berbadan tegap dan mengaku bernama Joko Sumurup itu tampak lega, karena Setyoningsih rupanya masih bisa mengenalinya dengan baik. Mereka saling bertatap pandang sejenak. Wah,
Aku benar-benar hampir lupa, Sumurup. Lupa-lupa ingat. Soalnya kita bertemu kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Saat itu aku masih anak kecil dan kamu pun belum berkumis. Kalau aku sih sama sekali ndak lupa yuk. Soalnya Yuningsih itu cantik. Ah, bisa aja kamu. Bagaimana aku bisa melupakan orang yang cantik, ya kan? Jangan begitu, Sumurup. Aku jadi ndak enak loh. Aku cuma bergurau saja kok yuk. Bergurau pakai cara yang lain supaya sama-sama enak. Oh iya, kenalkan. Mereka teman-temanku. Mereka datang kemari hanya sekedar membantuku memotong padi. Loh, memotong padi kan pekerjaan perempuan. Apa mereka perempuan? Maaf yuk, maaf. Memang beginilah tabiatku. Suka bergurau. Aku memang hampir tidak pernah bersungguh-sungguh. Soalnya hidup ini kan sudah berat. Harus dibuat lebih ringan yuk. Oh iya, kamu disuruh pulang yuk. Hah? Siapa yang nyuruh? Lihat saja, pekerjaanku belum selesai. Keranjang bambuku belum penuh. Kamu pulang saja dulu, Sumurup. Nanti aku menyusul. Ah, mengapa kita tidak pulang sama-sama yuk? Sebentar lagi, sedikit lagi kok. Tapi, kau bisa tahu aku ada di sini dari mana, Sumurup? Loh, aku kemari kan sama Pak Delurah, bapakmu yuk. Oh, jadi sama bapak ya? Iya, aku pergi ke Jatisari dulu. Malah di sana aku sempat menginap semalam. Katanya kamu ada di sini. Karena belum tahu tempatnya ya, Pak Delurah terpaksa mengantarkan aku. Kalau begitu baiklah. Ayo kita pulang sekarang. Lah itu teman-temanmu tidak diajak sekalian. Tidak usah. Mereka juga akan pulang ke rumah masing-masing. Maaf, saya pulang dulu. Setioningsih buru-buru meraih keranjang bambunya, kemudian bergegas melangkah di antara rimbunan daun-daun padi. Joko Sumurup berjalan di belakangnya. Jatmiko diam saja. Dia hanya berdiri mengawasi Setioningsih yang terus melangkah membelah daun-daun padi tanpa menengok-nengok ke belakang lagi. Jatmiko tahu Setioningsih ketakutan karena bapaknya ada di Sumberjati. Dia terus mengawasi sampai gadis itu dan Joko Sumurup lenyap di balik pohon-pohon di pinggiran desa. Wah, orang itu tadi keterlaluan sekali ya, Mas. Masa kita dikatakan perempuan? Ngomong enak saja, tidak pakai dipikir dulu. Otaknya ditaruh di mana? Kalau bukan saudaranya Yuningsih, sudah tak pukul orang itu. Omongannya benar-benar tidak enak, bikin kuping merah. Terus bagaimana Mas sekarang? Hatiku tidak enak, Belendung. Ya tentu saja. Tapi sebaiknya kita segera pergi dari sini Mas. Soalnya Ki Lurah ada di Sumberjati. Nanti kalau dia tahu Mas Jatmiko ada di Sumberjati juga, wah, bakal menjadi susah ketemu lagi dengan Yuningsih. Ya sudah, ayo kita ambil kuda. Kita kembali ke Mataram sekarang juga. Kali ini Jatmiko yang kecewa, walaupun sudah bertemu dengan Setioningsih. Dia memacu kudanya sekencang-kencangnya, meninggalkan batas desa Sumberjati. Dia tidak senang melihat dan mendengar tutur kata Joko Sumurup, walaupun dia tahu pemuda itu adalah saudara Setioningsih. Dia mendapat kesan, Joko Sumurup bukanlah pemuda baik-baik. Yang jelas kata-katanya sangat tidak sopan. Tapi Jatmiko memilih diam dan tidak menanggapinya karena memelihara perasaan kekasihnya. Setelah meletakkan keranjang bambunya di ruangan belakang, Setioningsih segera menemui bapaknya di serambi depan. Ki Lurah sedang duduk bersama Ki Raksonawolo. Joko Sumurup yang baru saja datang juga bersama mereka.
Nah, sini Nduk Ningsih, sini. Bapak sudah kangen sekali. Sini Nduk, sini. Nah, lihat itu. Kamu pasti masih ingat kan siapa dia? Tadi saya lupa-lupa ingat, Pak. Akhirnya saya tahu dia Joko Sumurup, anaknya Paman Sawung Rono. Iya. Tadi memang sengaja aku suruh dia yang memanggilmu ke sawah, supaya kalian bisa kembali saling mengenal gitu. Iya, Pak. Iya, benar Kang Lurah. Masa sama saudara sendiri sampai lupa, sampai tidak kenal. Kalau ketemu di jalan diam saja, itu kan tidak pantas. Maaf, Pak. Pak Le, saya ke belakang sebentar. Loh, mau apa ke belakang? Sudah, di sini saja. Saya masih harus membenahi padi yang baru saja saya potong. Oh, Iya. Sudahlah. Biar nanti Sri Gondang yang mengerjakannya. Kamu di sini saja ya. iya Nduk. Bapak mau bicara sebentar. Berdua saja dengan kamu. Iya, Pak. Ki Lurah Jatisari lalu membawa Setioningsi ke ruangan biliknya. Setioningsi belum tahu apa yang akan dibicarakan bapaknya. Dia duduk di tepi ranjang. Entah mengapa, tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Begini Nduk Setyaningsih, kalau kuperhatikan sebenarnya kamu sudah cukup dewasa, ya, sudah pantas mempunyai seorang suami, bahkan sudah pantas mengurus anak, ya enggak? Ya, sebenarnya bapak dan ibumu sudah lama memikirkan persoalan ini Nduk. Hanya kami tidak mengutarakannya saja. Nah, begini. Sekarang Bapak merasakan ada kesempatan yang tepat untuk mengajakmu bicara mengenai masalah ini, ya? Setioningsi. Iya, Pak. Gini ya, kami di pihak orang tua sudah membicarakan persoalan ini, dan kami sudah mengadakan kata sepakat. Kalau menurut pendapatmu, Joko Sumurup itu bagaimana, Nduk? Bagaimana apanya, Pak? Ya orangnya itu bagaimana? Kukira dia juga tidak terlalu jelek. Usianya juga sudah cukup dewasa. Nah, sudah pantas mempunyai seorang istri gitu, ya. Apalagi dia itu anak Sawung Rono, adik kandungku sendiri. Maksud Bapak? Maksudnya ya, maksudnya bagaimana kalau misalnya kalian berdua ini menjadi pasangan suami istri gitu. Bapak? Loh, ada apa? Kok kamu melihat bapakmu seperti itu? Apa rencanaku ini salah? Tapi Joko Sumurup itu sudah seperti adikku sendiri, Pak. Mana bisa kami menjadi suami istri? Loh, dia lebih tua, Nduk. Lebih tua. Usianya sudah hampir 25 tahun. Sedangkan kamu kan baru 20 tahun, toh? Tapi ini bukan hanya soal umur, Pak. Tapi apa? Tapi, aduh, bagaimana ya? Sepertinya aku tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin aku menjadi istri Joko Sumurup, Pak. Maksudmu menolak begitu? Seharusnya Bapak tahu bagaimana perasaan saya. Tidak, Pak. Saya tidak mau. Aduh, karena kamu masih terus-menerus ingat sama Denmas Jatmiko itu, iya? Masih mengharapkan Denmas Jatmiko kembali kepadamu, begitu? Waduh, jangan, Dok, jangan. Jangan terus-menerus kamu itu mengikuti jalan yang sesat. Sudahlah, terima saja gagasan bapakmu ini, ya. Lagi pula pamanmu Sawung Rono juga sudah setuju.
Pokoknya sekarang tinggal kamu, Setioningsih. Kalau kamu bersedia, wah, alangkah senangnya, alangkah bahagianya orang tuamu ini. Ibumu juga sudah setuju kok. Jadi kami semua memberikan dukungan penuh. Sekarang tinggal kamu sendiri, ya. Saya tidak tahu. Loh. Mengapa Bapak seperti sama sekali tidak memahami perasaan saya? Saya sedang susah, Pak. Pikiran saya sedang kalut. Tapi mengapa Bapak bukannya menghibur, malah memberikan tambahan beban yang sangat berat? Bagaimana saya bisa menerima rencana Bapak? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Aduh. Sungguh, tidak mungkin saya dan Joko Sumurup menjadi suami istri, Pak. Aduh, kamu yang berkata tidak mungkin. Ya, tapi baiklah. Kami juga tidak terburu-buru, ya. Memang segala sesuatunya harus dipikirkan masak-masak. Kamu boleh merenungkan barang ya beberapa minggu atau bulan. Tidak perlu tergesa-gesa, ya. Tapi kukira rencana ini sangat baik untuk masa depanmu, Ningsih, ya. Malah nangis kamu ini. Memang sekarang mungkin kamu susah percaya, tapi nanti kamu akan membuktikannya sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-25 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Ajeng sebagai Setioningsih, Rifki sebagai Belendung, Nike sebagai Sri Gondang, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Edi Dosa sebagai Ki Reksono Wolo, Bambang Jeger sebagai Sumuru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Apa yang akan dilakukan Setioningsih setelah tahu rencana bapaknya akan mengawinkannya dengan Joko Sumurup, saudaranya sendiri? Apakah dia akan tetap bertahan ataukah dia terpaksa mengalah? Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya. Tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapat